Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri yaitu Namira Fitria Sirait NIM 1805046001 dan ketiga teman saya yaitu Elsa Isnaini NIM 1805046014, Fadilatul Afifah NIM 1805046025 dan ada juga Arfi Mutsiah NIM 1805046037. Di sini kami akan membahas mengenai akad musyarakah. Di sini saya akan menjelaskan pengertian musyarakah. Musyarakah adalah akad kerjasama di antara para pemilik modal yang mencampurkan modal mereka untuk tujuan mencari keuntungan. Berdasarkan PSAK 106, akuntansi musyarakah dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan atau DSAK IAI pada 27 Juni 2007. PSAK 106 menggantikan pengaturan mengenai akuntansi musyarakah dalam PSAK 59. Akuntansi Perbankan Syariah dikeluarkan pada 1 Mei 2002. Berdasarkan surat Dewan Pengurus Nasional atau DPN IAI nomor 0823B/DPN/IAI/11/2013, maka seluruh produk akuntansi syariah yang sebelumnya dikeluarkan oleh DSAK IAI dialihkan kewenangannya kepada Dewan Standar Akuntansi Syariah atau DSAS IAI. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia memberikan pernyataan kesesuaian syariah atas PSAK 106 melalui surat nomor U206-DSN MUI-7-2007 perihal pernyataan kesesuaian syariah tertanggal 23 Juli 2007. Sumber hukum akad musyarakah. Sumber hukum akad musyarakah itu ada pada Al-Quran dan hadis. Pada Al-Quran itu terletak pada surat Sad ayat 24 yang berbunyi, dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh, dan amat sedikitlah mereka ini. Dan yang kedua itu pada Al-Quran surah Al-Maidah ayat 1 yang berbunyi, hai orang-orang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dan ada pula itu sumber hukum akad musyarakah itu pada hadis. Yang pertama itu hadis riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berfirman, aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, aku keluar dari mereka. Hadis riwayat Abu Daud yang disahihkan oleh Al-Hakim dari Abu Hurairah. Yang kedua, pertolongan Allah tercurah atas dua pihak yang berserikat sepanjang keduanya tidak saling berkhianat. Hadis riwayat. Selanjutnya itu rukun akad musyarakah. Yang pertama itu pelaku terdiri atas para mitra, yang kedua itu objek, yang ketiga itu ada ijab qabul atau serah terima, dan yang terakhir itu ada nisbah bagi hasil. Ada pula penyebab berakhirnya akad musyarakah. Yang pertama itu salah seorang mitra menghentikan akad, yang kedua itu salah seorang mitra meninggal atau hilang akal, dan terakhir itu modal musyarakah hilang atau habis. Jenis-jenis akad musyarakah ada dua. Yang pertama syirka al-amlak atau perserikatan dalam hal kepemilikan, dan syirka al-uqud atau perserikatan berdasarkan suatu akad. Yang pertama syirka al-amlak merupakan suatu syirka di mana dua orang atau lebih bersama-sama memiliki suatu barang tanpa melakukan akad syirka. Contohnya, dua orang diberi hibah sebuah rumah. Rumah tersebut dimiliki oleh dua orang melalui hibah tanpa melakukan akad syirka. Syirka al-amlak ini dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, syirka al-jabar merupakan berkumpulnya dua orang atau lebih dalam pemilikan suatu benda secara paksa. Contohnya, meninggalnya seorang ayah merupakan faktor yang menyebabkan terjadinya pembagian harta di antara ahli waris. Yang kedua, syirka al-ikhtiyariyah merupakan suatu bentuk kepemilikan bersama yang timbul karena perbuatan orang-orang yang berserikat. Contohnya, dua orang yang bekerja sama secara sukarela untuk mengelola sebuah toko dengan perhitungan laba dibagi dua setelah dikurangi modal. Jenis akad musyarakah yang kedua yaitu syirka al-uqud. Syirka ini dapat dianggap sebagai kemitraan yang sesungguhnya karena para pihak yang bersangkutan secara sukarela berkeinginan untuk membuat suatu perjanjian investasi bersama dan berbagi untung dan rugi. Syirka al-uqud ini dibagi menjadi 5 jenis. Yang pertama ada syirka al-inan, merupakan perserikatan dalam modal harta dalam suatu perdagangan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dan keuntungan dibagi bersama. Contohnya, Doni dan Dani
merupakan insinyur teknik sipil. Mereka sepakat menjalankan bisnis properti dengan membangun dan menjual belikan rumah. Masing-masing memberikan kontribusi modal sebesar 500 juta rupiah dan keduanya sama-sama bekerja dalam syirka tersebut. Selanjutnya yang kedua ada syirka al-wujuh, merupakan perserikatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang tidak punya modal sama sekali, dan mereka melakukan suatu pembelian dengan kredit serta menjualnya dengan harga kontan, sedangkan keuntungan yang diperoleh dibagi bersama. Contohnya, Dina dan Dini adalah tokoh yang dipercaya oleh pedagang. Kemudian mereka bersyirka wujuh dengan cara membeli barang dari seorang pedagang secara kredit. Dina dan Dini bersepakat masing-masing memiliki 50% dari barang yang dibeli. Lalu keduanya menjual barang tersebut dan keuntungannya dibagi dua, sedangkan harga pokoknya dikembalikan kepada pedagang. Yang ketiga ada syirka al-mudharabah, merupakan persetujuan antara pemilik modal dan seorang pekerja untuk mengelola uang pemilik modal dalam perdagangan tertentu, yang keuntungannya dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama dan kerugian menjadi tanggung jawab pemilik modal saja. Contohnya, Rina sebagai pemilik modal atau sohibul mal memberikan modalnya sebesar 10 juta rupiah kepada Rani sebagai pengelola modal atau mudharib dalam usaha toko kelontong. Yang keempat ada syirka al-amal, merupakan perserikatan yang dilaksanakan oleh dua pihak untuk menerima suatu pekerjaan. Contohnya, Raka dan Riko adalah seorang nelayan yang bersepakat melaut bersama untuk mencari ikan. Mereka bersepakat jika memperoleh ikan akan dijual dan hasilnya akan dibagi dengan ketentuan Raka akan mendapatkan sebesar 60% dan Riko mendapatkan sebesar 40%. Dalam syirka ini tidak disyaratkan kesamaan profesi atau keahlian. Dan yang terakhir ada syirka al-mufawwadah, merupakan syirka antara dua pihak atau lebih yang menggabungkan semua jenis syirka, yaitu syirka inan, syirka wujuh, syirka mudharabah, dan syirka amal. Contohnya, Dimas adalah pemodal yang berkontribusi modal kepada Bagas dan Bagus. Bagas dan Bagus merupakan dua insinyur teknik sipil yang sebelumnya sepakat masing-masing berkontribusi kerja. Kemudian Bagas dan Bagus juga sepakat untuk berkontribusi modal untuk membeli barang secara kredit atas dasar kepercayaan pedagang kepada mereka. Skema akad syariah. Dalam gambar tersebut, penyediaan dana pada pembiayaan musyarakah terdapat pada mitra 1, di mana untuk memenuhi sebagian modal suatu usaha tertentu dari mitra kedua atau nasabah sebagai pengelola usaha. Seperti pada skema tersebut, terdapat modal dari mitra 1 yaitu 70%, mitra 2 atau nasabah 30%. Pembiayaan dalam akad musyarakah diberikan dalam bentuk tunai dan atau barang. Jika dalam pembiayaan diberikan dalam bentuk barang, maka barang yang diserahkan harus dinilai terlebih dahulu secara tunai dan disepakati oleh kedua mitra. Dan untuk jangka waktu pembiayaan, pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan antara kedua mitra tersebut. Bagi hasil dalam akad musyarakah dapat dilakukan dengan menggunakan dua metode. Yang pertama, metode bagi laba atau profit sharing. Laba tersebut dihitung dari total pendapatan setelah dikurangi seluruh biaya operasional. Untuk metode yang kedua yaitu bagi pendapatan atau bisa disebut dengan revenue sharing. Laba dihitung dari total pendapatan yang diterima. Biaya operasional dibebankan pada modal bersama sesuai kesepakatan. Untuk pembagian nisbah bagi hasil, jika modal sesuai pada skema tersebut, yaitu 70% dan 30%, maka dalam sistem bagi hasil menggunakan metode bagi laba atau profit sharing, yaitu 80% dan 20%, karena total pendapatan sudah dikurangi dengan biaya operasional. Jika terdapat kerugian, maka proporsional modal pada mitra 1 yaitu 70% dan mitra 2 30%. Baik, saya akan memperjelas skema yang telah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya dengan satu contoh pembiayaan akad musyarakah beserta pencatatan yang dilakukan oleh Bank Syariah. Yaitu terdapat suatu transaksi pada tanggal 2 Februari 2020
Pak Sabar menandatangani akad pembiayaan usaha penggilingan padi dengan Bank Anugerah Syariah dengan skema musyarakah sebagai berikut. Nilai proyek 80 juta, kontribusi bank 60 juta, kontribusi Pak Sabar sebesar 20 juta, nisbah bagi hasil 75% untuk Pak Sabar dan 25% untuk Bank Anugerah Syariah. Dengan periode 6 bulan dan terdapat biaya administrasi 1% dari kontribusi yang diberikan oleh bank, serta bagi hasil dilaksanakan 2 kali masa panen pada tanggal 2 Mei dan 2 Agustus 2020 dengan skema pelunasan musyarakah permanen, yaitu dilunasi pada saat akad berakhir pada tanggal 2 Agustus 2020. Nah, pada tanggal yang sama, Bank Anugerah Syariah melakukan pencairan dana sebagai kontribusinya terhadap Pak Sabar sebesar 60 juta, maka Bank Anugerah Syariah melakukan pencatatan, yaitu pada tanggal 2 Februari 2020 dengan jurnal kontrak komitmen investasi musyarakah pada debit sebesar 60 juta, kewajiban komitmen investasi musyarakah pada kredit sebesar 60 juta, dan dilakukan pencatatan atas pendapatan administrasi yang diterima oleh bank sebesar 600.000 dengan jurnal 2 Februari 2020 kas pada pendapatan administrasi sebesar 600.000. Nah, untuk pencatatan penerimaan bagi hasil, maka bank akan melakukan pencatatan pada tanggal 2 Mei 2020 dengan pelaporan jumlah laba bruto yang dilaporkan oleh Pak Sabar yaitu sebesar 14 juta, maka bank akan menerima bagi hasil sebesar 3.500.000, yang mana 3.500.000 ini diperoleh dari porsi bank yaitu sebesar 25%. 25% dikalikan jumlah laba bruto pada masa panen pertama yaitu 14 juta, maka diperoleh 3.500.000. Maka bank akan melakukan pencatatan penerimaan bagi hasil dengan jurnal 2 Mei 2020 kas pada pendapatan bagi hasil musyarakah sebesar 3.500.000. Sedangkan pencatatan pada penerimaan bagi hasil pada tanggal 2 Agustus, yaitu pada masa panen kedua, Pak Sabar melaporkan bahwa jumlah laba bruto sebesar 16 juta, maka pihak bank akan menerima bagi hasil sebesar 4 juta, yang mana 4 juta ini diperoleh dari 25% yaitu porsi bank, dikalikan 16 juta, maka diperoleh 4 juta. Jurnalnya sama dengan pencatatan pada masa panen pertama, yaitu kas pada pendapatan bagi hasil sebesar 4 juta. Nah, untuk pencatatan ketika akad berakhir, yaitu berakhir pada 2 Agustus, karena sudah terhitung 6 bulan dari bulan Februari ketika dilakukannya perjanjian, maka pada 2 Agustus, Pak Sabar harus melakukan pelunasan kepada Bank Anugerah Syariah. Maka ketika Pak Sabar melakukan pelunasan, bank akan melakukan pencatatan, yaitu kas bertambah pada debit sebesar 60 juta, karena bank menerima uang dari pelunasan Pak Sabar sebesar 60 juta, dan investasi musyarakah pada kredit sebesar 60 juta. Nah, apabila nasabah pembiayaan tidak mampu mengembalikan modal musyarakah bank, maka bank akan mengakui sebagai piutang berdasarkan PSAK 106. Misalkan, Pak Sabar tidak mampu melakukan pelunasan pada saat jatuh tempo, yakni pada 2 Agustus 2020, dan pembayaran baru akan dilakukan pada tanggal 12 Agustus 2020, maka jurnal pada saat jatuh tempo yaitu sebagai berikut. 2 Agustus 2020, piutang investasi musyarakah pada debit sebesar 60 juta, dan investasi musyarakah pada kredit sebesar 60 juta. Lalu ketika pelunasan pada tanggal 12 Agustus, maka bank akan mencatat kas pada debit sebesar 60 juta dan piutang investasi musyarakah jatuh tempo pada kredit sebesar 60 juta. Baik, demikian video pembelajaran dari kami mengenai akad musyarakah. Apabila ada kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.